setelah itu Mas Luluk bisa buat masuk ke pelatnasnya tuh melalui tahap-tahap apa Mas Luluk? Di kejuaraan Jakarta Open itu saya mengalahkan beberapa pemain pelatnas, Om. Iya. Saya satu alma mater dengan Presiden Jokowi, Om. Mereka berlomba di event Olimpiade karena itulah harkat martabat bangsa dipertaruhkan, Om. Betul. Ya, waktu itu saya mengalahkan Cha Yun Fai Feng, Om. Jadi adalah musuh bebuyutan saya. Musuh. Saya nonton tuh Mas Luluk. Keren banget. Mas Luluk tuh kalau bener-bener antusias dari penontonnya itu kayak ke bawah auranya. Saya ngeliat banget Mas Luluk. Wah, entertainnya juga ada. Penonton pun juga mungkin semakin semangat lah untuk mendukung Mas Luluk pada saat itu. Iya. Saya makasih supportnya, Mas. Saya ingat banget itu waktu junior saya nonton langsung sama Mas Luluk. Ini aja enak nih. Bakso dan mie-nya sangat enak, mungkin prosesnya sangat higienis, jadi aman untuk tubuh kita. Iya. Menu Indonesia ya, sangat rekomendasi. Halo guys, ketemu lagi di channel Riva Esport. Oke, kali ini kita udah bersama senior kita nih guys. Senior saya di bulu tangkis yang udah nggak asing lagi, yaitu Mas Luluk Hadianto. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Ya. Apa kabar nih Mas Luluk? Alhamdulillah baik. Keren banget nih Mas Luluk. Jadi pernah peringkat atau ranking 1 dunia guys tahun 2004 bersama Ko Alven Yulianto nih guys. Oke, jadi saya di sini pengen ngobrol-ngobrol santai nih Mas Luluk. Ya. Jadi saya kepengen kayak Mas Luluk berbagi pengalamannya nih sebagai seorang atlet, gimana perjalanannya dan juga sekarang mengabdi kepada negara sebagai salah satu abdi negara di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke Mas Luluk, ceritain nih biar teman-teman semua tahu nih. Wah, pertanyaannya berat sekali nih Mas Rifai. Tapi saya coba jawab ya, bahwa perjalanan saya sebagai seorang atlet bulu tangkis tentu tidak mudah untuk dilalui. Saya lahir di sebuah kota kecil yang di ujung timur Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Blora. Nah, saya latihan awalnya juga dari kampung terlebih dahulu, kemudian saya ke kabupaten, itu jaraknya adalah 13 km, 13 sampai 18 km. Saya berlatih di sana dalam waktu seminggu kira-kira 3 kali. Namun hal itu juga tidak mudah karena memang klub-klub yang dibentuk waktu itu di sana, namanya kalau tidak salah adalah PB Tunas Harapan, itu adalah klub bulu tangkis yang dibentuk secara otodidak, tidak melalui tahapan yang dialamin oleh klub besar saat ini ya. Yang mengedepankan sport science. Jadi ya asal berlatih, yang penting hobinya tersalurkan. Iya, iya. Seperti itu. Jadi kalau nggak salah juga itu dari salah satu dorongan orang tua juga ya Mas Luluk ya, dan juga orang tua mendukung ya Mas Luluk untuk menjadi seorang atlet. Iya, kebetulan orang tua saya itu sebelum saya lahir, beliau mengidolakan salah satu pahlawan Piala Thomas, namanya Hadianto. Jadi orang tua saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan anaknya menjadi pemain bulu tangkis, dan sampai saat ini namanya berdoa dengan tulus dan ikhlas kepada Yang Maha Kuasa, dan impian dari orang tua itu terwujud. Namun karena background dari orang tua saya adalah seorang guru, keduanya adalah beliau adalah guru, beliau tetap mengedepankan pendidikan. Oke. Nah, setelah dari klub yang waktu itu di Solo, Mas Luluk itu mungkin jenjang karirnya Mas Luluk kemana lagi? Ikut event apa? Mungkin setelah itu ada di klub apa? Iya, setelah saya lumayan berprestasi di Kabupaten Blora, sejarahnya adalah ketika pada waktu itu ikut Porseni, Pekan Olahraga dan Seni. Jadi mewakili Kabupaten Blora, kemudian ke Karisidenan Pati, kemudian singkat kata loloslah ke provinsi kita. Waktu itu saya bermain di Kabupaten Kudus, di Gor Jarum Kudus. Waktu itu kalah babak pertama dengan salah satu pemain dari Solo. Kebetulan ibu saya asli Solo, dan pada waktu itu ingin masuk ke Jarum sangat-sangat sulit. Akhirnya saya dikirimkan oleh orang tua saya di Solo, tinggal bersama nenek saya. Namun sebelumnya juga ada, biasalah dalam perjalanan
orang tua memikirkan masa depan anaknya, tentu ada polemik. Ibu saya ingin saya masuk ke pesantren Gontor, tapi gitu. iya karena waktu SD saya sekolah di sekolah dasar negeri dan belajar di madrasah sampai kelas 3 madrasah. Jadi madrasah ibtidaiyah kalau tidak salah ya, saya ini jadi sampai kelas 3 ibu saya ingin ke pesantren pada waktu, tapi orang tua tetap yang ayah saya bahwa impiannya adalah menjadi pemain bulu tangkis. Ya. Nah, akhirnya saya pindah ke Solo, tinggal bersama nenek saya. Ayah saya karena dalam tanda kutip memang buta tentang informasi bulu tangkis, karena saya lahir dari kota yang boleh dibilang minim untuk prestasi olahraga bulu tangkisnya, kemudian klub-klubnya tidak seperti di kota-kota besar, sangat terbatas sekali. Akhirnya ayah saya mencari informasi di pertandingan waktu di Porseni antar provinsi di Solo, di Kudus, untuk akhirnya saya lah di Solo, dikirim ke Solo di rumah nenek saya, akhirnya di klub Tiara kemudian berganti nama menjadi klub PMS saat ini. Akhirnya saya mulai berkarir pelan-pelan, kemudian masuk Pelacap. Ketika masuk Pelacap tentu sudah meringankan beban orang tua karena latihan sudah gratis, tidak seperti di klub yang harus biaya sendiri. Karena pada waktu itu tentu sebagai seorang guru tidak seperti yang sekarang, karena sekarang ini kan guru menjadi impian karena sejak eranya Pak Gus Dur, Pak Presiden Gus Dur, bahwa kesejahteraan guru sangat luar biasa. Ya, betul sekali. Dan terbatas itu saya masuk Pelacap di Manahan. Manahan itu di Pelacap itu saya memang dari situ lahirlah pebulu tangkis hebat seperti Icuk Sugiarto, Joko Suprianto, Sigit Budiarto. Latihannya ada di komplek Gor Manahan. Jadi di situ ada, mudah-mudahan di komplek Gor Manahan juga akan menjadi home base, salah satu home base untuk Piala Dunia Sepak Bola 2021. Jadi yang mudah-mudahan iya, karena dari situlah sejarah olahraga Indonesia dimulai juga, khususnya bulu tangkisnya. Jadi salah satu juga meyakinkan ke ibu ya, yang tadinya mungkin tidak terlalu mendukung untuk menjadi seorang atlet ya, mungkin akhirnya Mas Luluk sempat menjuarai beberapa event juga ya. Iya, betul sekali. Ketika di Solo tentu kompetisinya sudah berbeda, tantangannya berbeda, lawan-lawannya juga lebih bagus. Waktu itu sempat minder juga, waduh saya anak daerah dari sendiri, harus berjuang sendiri, tidak ada siapa-siapa di kota Solo, saya hanya bersama nenek saya, nenek dan kakek saya. Yang selalu support, harus disiplin untuk tetap berpendidikan dan berolahraga. Itu pesan dari orang tua saya, kedua orang tua saya. Jadi saya harus membagi waktu antara pendidikan dan olahraga. Pada pagi dulu masuk adalah jam 07.15 sampai setengah 2 kan dulu kan. Jadi kadang-kala ada juga sekolah jam ke 0 yang harus ditambahin jam 06.30 sampai setengah 2. Nah, saya berproses di akademis, tepatnya di SMP Negeri 7 Surakarta. Kemudian saya latihan, setelah itu saya latihan jam 3. Biasa jam 3, jarak dari rumah nenek saya ke Gor Tipes waktu itu agak lumayan jauh, mungkin 7 kiloan, dan saya harus naik sepeda. Butuh perjuangan ya. Perjuangan juga, saya harus mandiri, kemudian berproses karena waktu itu di klub Tiara PMS Solo, dan menurut saya dari situlah mulai perjuangan saya dimulai, karena saya harus mandiri, apa-apa harus mengatasi sendiri, dan bersyukurlah berkat doa dari kedua orang tua saya. Jalan itu agak sedikit dimudahkan ketika menjuarai salah satu kejuaraan di Karsidenan Surakarta. Akhirnya saya dipantau ke Pelacap, tadi pemusatan latihan cabang, yang pada akhirnya nanti akan berafiliasi menjadi Pusiklat Alpro dan berganti nama Pusiklat PMS Solo. PMS Solo ya, waktu itu ya. Tuh guys, berarti memang butuh benar-benar perjuangan guys, dari jarak tempat tinggal, kita mau ke tempat latihan, bahkan dari pagi kita tetap pendidikan formal itu juga tetap wajib ya. Jadi dari jam 7 pagi tuh guys, atau jam setengah 7 pagi sampai jam 1 ya, setengah 2 waktu itu. Sampai setengah 2 waktu itu harus sekolah dulu, setelah itu baru sorenya latihan ya Mas Luluk. Iya, Om Rifai juga mesti saya rasa seperti itu juga. Ya, paginya kadang kita latihan dulu bahkan setengah 6,
mungkin waktu saya di sekolah di Ragunan, klub waktu di Jaya Raya juga seperti itu. Jam 5:30 kita latihan sampai jam 7:30, jam 8 kita sekolah sampai jam 12 atau sampai jam 1. Karena waktu itu kalau tidak salah klub Jaya Raya ada kerjasama khusus dengan sekolah khusus olahraga ya. Betul. Jadi mungkin waktunya agak lebih longgar ya Om. Berbeda dengan saya yang harus sekolah di umum Om. Jadi ketika setelah lulus SMP juga saya meneruskan ke salah satu sekolah favorit yang saat ini saya satu alma mater dengan Presiden Jokowi. Wow, berarti memang pendidikan formalnya nih, akademisnya Mas Uluk memang nggak diragukan lagi juga ya. Dari masa kecilnya sampai bahkan sekarang mengabdi ke negara juga, akademisnya memang benar-benar diperhatikan banget sama Mas Uluk. Iya, sesuai dengan pesan orang tua juga ya. Betul, karena apa-apa yang kita lakukan tentu tidak lepas dari doa orang tua ya Om. Jadi saya di SMA Negeri 6 Solo, jadi waktu itu jadi memang kepala sekolahnya juga mencintai olahraga, jadi agak sedikit diberikan kelonggaran meskipun banyaklah perjuangan yang harus kita lalui Om, karena memang tidak mudah juga untuk berjalan di dua rel yang berbeda. Namun yang menjadi keuntungan Om, waktu dulu kan kompetisinya tidak sepadat sekarang Om. Kejuaraan nasional dulu hanya ada, kalau tidak salah ya, Jakarta Open, SGS Bandung, kemudian Sinar Mutiara di Tegal, Jawa Tengah, kemudian Jawa Pos ya, Gudang Garam Jawa Pos ya di ini, kemudian 2 antar pusdiklat ya Om ya. Iya, di luar Pulau Jawa biasanya. Iya, 2 antar pusdiklat dan 1 kejurnas saja. Jadi dulu kan 7 pertandingan itulah yang menjadi tolok ukur kita ketika ingin dipantau di Platnas kan Om. Nah, menurut saya waktu dulu memang sangat memungkinkan kedua hal itu bisa berjalan beriringan Om. Tidak salah kalau teman-teman saya juga yang tidak sukses di bulu tangkis mungkin bisa berkarir di bidang lain. Kira-kira seperti itu Om. Iya benar seperti itu. Jadi bisa membanggakan nama sekolah juga ya Mas Uluk ya. Iya betul sekali. Teman-teman pencinta olahraga Indonesia, ayo kita bersama-sama nih tetap sehat, bugar, dan ekonomi Indonesia terus meningkat stabil saja di era pandemi. Gimana guys? Setuju nggak? Video ini disponsori oleh setelah itu Mas Uluk bisa buat masuk ke Platnasnya tuh melalui tahap-tahap apa Mas Uluk? Nah, saya kan di usia 18 tahun itu kan mestinya saya sudah ranking 1 nasional ya Om, tapi waktu itu memang mungkin belum bisa masuk ke Platnas karena waktu itu memang Platnas sangat luar biasa sekali, tepatnya di tahun 1998 Om. Maaf 1997. Saya ranking 1 nasional. Biasanya kan di usia 18 tahun itu kan usia yang sangat krusial karena ketika masuk dewasa biasanya orang sudah agak males ya Om ya. Nah, pada waktu itu ayah saya terus menyemangati saya Om. Sebenarnya saya sudah kehilangan agak menurun motivasi saya karena sudah usia 18 tahun saya belum masuk Platnas. Sedangkan teman-teman sudah gitu kan. Ada apa? Nah, saya juga tidak tahu, mungkin karena waktu itu bulu tangkis Indonesia kan memang sangat luar biasa Om. Sedangkan kuota di Platnas itu kan sangat sedikit ya Om. Bayangkan saja waktu itu di ganda putra ada Ricky Rexi, kemudian Bambang Gunawan, kemudian Denny Kantono Antonius di sektor dan ke bawahnya masih banyak lagi. Ada Chandra Sigit, Tony Chandra. Oh, banyak sekali ya. Kalau tidak salah saya itu ada 13 pasang waktu itu. Wah, bagaimana saya bisa mencapai mimpi itu? Nah, gambaran itu saya dapat ketika saya mengikuti kejuaraan Asia Junior dan juga kejuaraan dunia junior. Nah, kita kan jadi kayak mencuci otak, memvisualisasi diri ya. Wah, ternyata di Platnas seperti ini, untuk masuk ke sana juga sangat sulit. Nah, sebenarnya saya sudah agak sedikit frustasi juga sih. Wah, susah juga, sudah juara sirkuit kejuaraan nasional yang saya sebutkan tadi tidak masuk juga. Nah, pada akhirnya ada momentum Om. Saya masih ingat sekali bahwa di bulan Februari. Tapi mohon maaf sebelumnya bahwa setelah saya selesai taruna di atas umur 18 tahun ya Om ya.
saya kebetulan, waduh mau pasangan dengan siapa? Kebetulan ada mantan pemain Platnas, namanya Aras Rasak. Iya. Ya, ingat Kak, saya minta ngobrol, Kak Aras kan sudah keluar dari Platnas ya, jadi sudah nggak tahu sistemnya, saya nggak apa keluarnya karena kenapa, saya tidak tahu. Akhirnya saya mau nggak Kak nemenin saya main? Oh yaudah, ayo saya temenin. Akhirnya menemenin saya main. Akhirnya di kejuaraan Jakarta Open itu saya mengalahkan beberapa pemain Platnas, Yeah. Saya nggak sebut namanya, ya pokoknya mengalahkan. Akhirnya kemudian di Surabaya juga saya mengalahkan beberapa pemain dan menjadi juara ya ya. Jadi waktu itu saya juara di Jakarta Open dan Surabaya Open. Setelah itu saya ada kesempatan untuk seleksi ikut seleksi ya? Seleksi nasional, tepatnya di bulan Februari ada 2 kali seleksi, saya ingat tuh. Februari tahun 99, waktu itu saya berpasangan dengan Andreas Darmawan yang dipanggil Daimo waktu itu, mungkin dari Jarum. Kemudian akhirnya saya juara final melawan Karel Mainaki dan Nova Widianto. Saya juara, kemudian tapi belum masuk Platnas juga belum masuk Platnas, sedangkan pasangan saya Andreas Darmawan kan sudah magang di sana, Nova sudah magang di sana, Karel sudah kan, sedangkan saya kan dari klub. Akhirnya juara itu saya diikutkan latihan di sana, latihan bersama, tapi bukan status magang bukan status magang. Kemudian di bulan April, mohon maaf 1 Juni ada seleksi lagi yang seleksi kedua ya? Yang kedua, karena seleksi kedua saya juara lagi final dengan David Pohan dan Nova Widianto. Kemudian Nova Widianto ini bermain rangkap, bermain mixed double, dia akhirnya juara. Doublenya kalah dengan saya finalis, menjadi finalis, kalah saya dengan Andreas Darmawan atau Daimo. Nah, karena Karel Mainaki ini kan tidak sabar menunggu waktu itu dari bulan Februari ke bulan Juni, akhirnya Karel Mainaki menjadi coach kalau nggak salah ya di Jepang ya. Prosesnya seperti itu. Nah, kalaupun saya waktu itu kalah, mungkin saya juga nggak menjadi atlet Jadi memang prosesnya luar biasa dan melalui seleksi yang selektif banget ya. Betul sekali dan kompetitif sekali. Jadi melalui proses itu, alhamdulillah kemudian saya memulai karir jadi pemain nasional Jadi pada waktu menjadi pemain nasional itu ayah saya juga berpesan, sekolah bisa kapan saja. Jadi tapi olahraga kejar dulu. Kalau udah mempunyai basic, paling nggak SMA yang bagus, wawasan yang mempunyai basic pendidikan bagus, kamu akan meneruskan kapanpun akan bisa. Karena ada pepatah yang sampai sekarang masih saya ingat, ada long life education, itu dari orang tua saya. Benar. Teman-teman pencinta olahraga Indonesia, ayo kita bersama-sama nih tetap sehat, bugar, dan ekonomi Indonesia terus meningkat, stabil saja di era pandemi. Gimana guys, setuju nggak? Video ini disponsori oleh Jadi benar-benar perjuangannya Mas Luluk benar-benar perjalanan yang nggak mudah ya, yang nggak gampang ya. Dan juga akhirnya mendapat pinangan untuk ada di klub PB Jarum ya. Iya, betul sekali. Jadi sebelumnya setelah dari PMS Solo, kemudian Alpro ya dulu berganti nama PMS Solo, berkarir dari itu, kemudian di usia 17-18 itu sebenarnya kelas 2 SMA itu saya mestinya sudah di Jarum tapi karena karena basic orang tua saya adalah tetap guru pendidikan ya. Ya kebetulan akhirnya saya coba ngomong dengan Pak Christian Hadinata yang beliau adalah sebagai penanggung jawab di klub PB Jarum kan Jadi pada waktu itu karena naik kelas 3 itu kan sudah nomor ujian nasional itu kan sudah masuk ke Kanwil-Dikbud kan nggak bisa kan Jadi waktu itu saya mohon maaf kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tati Sutarti Surya juga yang terus mendukung saya. Kemudian guru-guru saya di SMA Negeri 6 Solo pada waktu itu. Mudah-mudahan nonton juga nih di channel Sport nih. Jadi waktu itu Lulu boleh saya izinkan tapi di Platnas. Karena beliau tahu juga tentang Medan. Akhirnya Pak Christian Hadinata membuat surat kalau saya tidak salah dari klub itu bahwa Lulu menjalani Platnas Junior yang ditempatkan di PB Jarum Padahal saya dalam
proses itu karena umur 11 sekian kan, jadi untuk pindah nggak susah. Nah akhirnya orang tua saya memberi kelonggaran, kamu sampaikan juga ke pihak sekolah, kamu belajar di berlatih di Petamburan waktu itu nanti 3 minggu sebulan nanti balik lagi sekolah. Jadi saya bolak-balik itu mondar mandir antara Solo dan Jakarta dan saya sendiri waktu itu waduh prosesnya luar biasa sekali, sampai ada bus yang menjadi kenangan saya, itu ada bus Raya dan Rosalia Indah. Itu 2 bus itulah yang mengantar saya untuk mencapai tujuan seperti sekarang Jadi saya balik lagi belajar ini, dan kebetulan teman-teman saya itu sangat baik Ada teman saya, kemudian kepala asrama yang di PMS Solo, Pusdikat PMS, dulu Pusdikat Alpro juga mengirimkan catatan-catatan. Jadi saya belajar sendiri memang, belajar sendiri. Nanti saya ujian menyusul seperti itu. Jadi catatan-catatan selalu dikirim di pos melalui kantor pos. Jadi saya di akhir pekan biasanya saya tanya di pos satpam, Pak ada catatan ini Pak, ada paket itu. Pasti saya belajar di sana. Kira seperti itu. Jadi benar-benar akademisnya nggak mau ditinggalin juga sama Mas Luluk nih. Benar-benar semuanya bisa diselesaikan sama Mas Luluk. Jadi benar-benar prestasinya seimbang ya Mas Luluk ya, antara akademis sama olahraganya nih guys. Jadi yang kalian tahu juga di Platnas pun juga Mas Luluk banyak mendapatkan medali-medali atau juara-juara internasional, dan top performanya adalah ranking 1 dunia pada tahun 2004 ya sama Ko Alven Yulianto ya. Ya waktu itu saya mengalahkan Chahyun Fuaifeng Jadi adalah musuh bebuyutan saya. Musuh bebuyutan yang sangat-sangat sulit untuk kita kalahkan kan, karena memang pada waktu itu mereka menjadi andalan Tiongkok yang tidak salah kalau mereka meraih medali emas Olimpik juga akhirnya. Jadi namun kalau tidak salah mereka kurang beruntung di Asian Games. Jadi mereka adalah salah satu ganda yang sangat ditakutin di dunia memang. Dan saya bersama Alven seolah membalaskan kekalahan kami ketika tampil di Thomas Cup 2004 ketika di Australia, dan kami juga membalas menjadi juara di Istora juga. Jadi seolah saya nonton tuh Mas Luluk, keren banget. Mas Luluk tuh kalau bener-bener antusias dari penontonnya itu kayak ke bawah auranya. Saya ngeliat banget Mas Luluk. Wah, entertainnya juga ada. Penonton pun juga mungkin semakin semangat lah untuk mendukung Mas Luluk pada saat itu. Saya makasih supportnya Mas. Saya ingat banget itu waktu junior saya nonton langsung sama Mas Luluk. Keren banget kan guys itu perjalanan Mas Luluk, dan prestasi setelah dari olahraganya sendiri guys, prestasinya di akademisnya nggak putus sampai di situ, dan sekarang dedikasinya juga untuk olahraga terutama bulu tangkis dan akademisnya masih berlanjut nih guys. Nah jadi Mas Luluk ini istilahnya mengabdi kepada negara di salah satu Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai apa nih Mas Luluk? Iya, saya kebetulan saat ini menanganin olahraga juga tentunya karena mungkin sudah ditakdirkan jalannya di olahraga. Jadi menangani di bidang sekolah khusus olahraga yang dulu ada di Ragunan, padahal namun saat ini berpindah sementara di Cibubur. Jadi saya menangani di bulu tangkis pastinya, tapi juga ada cabang lain. Totalnya ada 15 cabang olahraga, termasuk bulu tangkis dengan total anak 210. Jadi kami memang fokus di olahraga agar olahraga Indonesia ini terus berprestasi di level dunia karena kita tahu bahwa kejayaan sebuah negara itu bisa diukur dari tingkat ekonomi, kemudian pendidikan di negara tersebut, dan tentunya olahraga. Tidak salah kalau negara-negara yang menjadi, kita boleh sebut negara kuat, negara adikuasa seperti saat ini ada Amerika Serikat, kemudian China, kemudian atau Tiongkok, kemudian Jepang, Korea. Mereka berlomba di event Olimpiade karena itulah harkat martabat bangsa dipertaruhkan. Betul. Jadi untuk gelarnya sendiri Mas Luluk dari akademisnya ini apa sekarang Mas Luluk? Iya, saya ketika menjadi pemain bulu tangkis namun saya juga tidak melupakan pendidikan kan, dan itu ada pesan orang tua ketika di Platnas juga di Cipayung. Saya mencuri-curi waktu kadang di hari Rabu, kemudian Sabtu saya coba mencari ilmu sedikit dengan les dulu. Waktu dulu saya les bahasa Inggris di lembaga
pendidikan Indonesia Amerika, jadi LPIA kalau nggak salah. Saya belajar di situ di Cibubur, kemudian, nah itulah yang menjadi bekal saya ketika setelah selesai karir saya di olahraga. Jadi ada salah satu media waktu itu, majalah bola kalau tidak salah. Setelah menjadi juara Indonesia Open, saya masih simpan itu. Apa impian Luluk gitu kan? Impian saya adalah melanjutkan pendidikan saya yang hanya sampai jenjang di SMA. Jadi saya juga tidak tahu Om, mungkin ucapan itu doa ya. Iya. Jadi ketika selesai, seolah ada apa ya, tangan Tuhan kali ya, yang mengarahkan kami, saya kan, oh ada lowongan UI bekerja sama dengan institusi olahraga, atlet di berprestasi menjadi yang ingin berkuliah kan, seperti itu kan. Pada akhirnya saya mencoba ngambil jurusan apa waktu itu Mas? Iya, saya melamar ya, maksudnya mendaftar jurusan di Public Administration, jadi administrasi negara. Di waktu itu masih di bawah visi fakultasnya Om. Mungkin sekarang sudah ada fakultas sendiri. Jadi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan administrasi negara Om. Waktu itu saya ingin memilihnya hukum Om. Oh gitu. Hukum olahraga. Ya karena kita tahu bahwa atlet di Indonesia perlindungannya sangat kurang. Jadi bagaimana mereka masa mudanya dihabiskan untuk berjuang untuk olahraga Indonesia, kemudian namun juga beberapa perlindungan kan saya rasa agak kurang ya Om ya. Kemudian kalau ada kasus-kasus yang lain mungkin juga perlindungan, namun mungkin sudah takdir lagi Om. Saya mengambil jurusan administrasi negara, kemudian saya sambil berkarir profesional waktu itu Om. Karena masih ada nama, karena waktu itu saya mengundurkan diri, masih ranking di ranking 8 besar dunia, tepatnya di ranking 7 Om. Setelah Olimpiade saya coba belajar sambil menyiapkan diri saya untuk terus berproses Om. Tapi itulah yang membuat saya banyak pelajaran yang saya raih ya Om ya, bahwa ketika menjadi pemain dunia, seluruh fasilitas kita itu kan seperti seorang yang istimewakan. Namun ketika saya di bidang lain, saya bukan siapa-siapa lagi. Mulai dari nol. Harus belajar. Untuk ketemu dosen aja sangat sulit. Jadi saya masih ingat sekali bahwa ketika ketemu dosen untuk bimbingan skripsi saya, belum ditandatangani. Saya sudah tungguin, belum ditandatangani. Karena untuk melangkah ke tahapan berikutnya harus ada tanda tangan seorang dosen. Jadi disitulah kami belajar. Dan saya juga bersyukur ketika berproses di Universitas Indonesia, saya dibimbing oleh salah satu profesor juga, ada Prof. Multamia Lauder, kemudian ada Pak Edi Prastiono, beliau adalah pakar international defense, pertahanan internasional. Beliau ternyata beliau pernah menonton saya di All England Oh gitu. Iya. Jadi banyak cerita yang saya dapat dari situ, bagaimana beliau Jadi sebelumnya memang udah tahu juga. Iya, saya belum tahu, ketemunya di kampus di Depok Kira-kira seperti itu. Saya dapat ketika kedua orang tua saya menanamkan karakter ya Om ya, berjuang sendirian. Nah, ketika kuliah di kampus di UI, di Public Administration, di administrasi negara, saya sambil mencari beasiswa Om. Saya browsing mencari informasi, akhirnya saya juga mendapat beasiswa dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui program beasiswa unggulan, Om. Jadi dari situ saya apply dengan beberapa persyaratan yang begitu ketat, karena ketika kita IP-nya di bawah 3, beasiswa kita akan hilang atau bahkan terpotong Om. Jadi saya juga harus mempertahankan indeks prestasi kumulatif saya harus di atas 3 terus Om. Jadi setelah itu kebetulan saya juga, karena pada waktu itu ada program pemerintah juga pengangkatan atlet berprestasi menjadi ASN, aparatur sipil negara atau pegawai negeri. Jadi seolah-olah memang Allah kalau sudah berkehendak, Tuhan yang Maha Kuasa berkehendak itu ada saja jalannya. Jadi di tengah kebimbangan harus berjuang sendirian, kemudian ada telepon dari salah satu petinggi Saya kaget juga
dari Prof. Johar Arifin Husein beliau terakhir menjabat ketua umum PSSI ya. Iya. Jadi beliau waktu itu saya nggak tahu jabatan beliau apa, karena waktu itu kan kita sudah sibuk dengan target-target latihan dan pendidikan. Saya tidak tahu. Beliau panggil, "Nak, bisa datang ke kantor saya." Wah, kaget. "Di mana, Pak?" Di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oh, ternyata beliau masih mengingat ketika beliau menjadi manajer di bulu tangkis, beliau sekjen KONI kalau tidak salah. Waktu itu di eranya Pak Agung Gumelar, kami juara SEA Games mengalahkan tim andalan Malaysia. Waktu itu kiper kuat Wong Chon Han, Chung Tan Fok Liwan, kemudian Rosin Hasim, karena mereka menjadi sebelumnya finalis Thomas Cup 2002. Artinya anak-anak muda ini berprestasi mengalahkan tim Malaysia. Nah, beliau telepon, "Udah datang ke kantor, besok siapkan CV ya, ini ada program." "Oh ya udah, saya sampaikan aja." "Nah Pak, saya kan masih berkarir sebagai atlet profesional untuk pendidikan menopang pendidikan saya." "Udah, itu terus berlangsung saja, tidak apa-apa, kan masih bisa membawa negara di level dunia kan." Karena tadi ada dukungan swasta, Yonex waktu itu. Jadi saya ini namun saya saat ini memakai Eagle. Ini ada produk dalam negeri yang saya ambasadornya Eagle ya guys. Iya, jadi saya membantu produk dalam negeri untuk memberikan kesempatan berkontribusi pada olahraga Indonesia. Jadi saya lanjutkan lagi tadi saya terus berproses di kampus di Depok, di UI, akhirnya selesai dengan baik, dan saya juga penelitian saya tentang analisis pengadaan pegawai negeri fungsional, olahraga dan pelatih berprestasi pada Kemenpora sebelum kebijakan moratorium. Jadi memang bidang saya yang saya tekuni, ilmu saya kok ya seperti apa ya sudah ada relnya yang menggerakkan ke arah situ. Jadi dari situlah saya selesai di tahun 2013. Kemudian ada juga pimpinan saya di kantor memberikan kesempatan, karena waktu itu semester akhir, semester 6 sampai 8 itu saya agak sudah senggang karena SKS-nya kan sudah hampir tercukupi Om. Jadi kalau ada senggang waktu main ke kantor, main-main di hari Rabu, saya ke sana, saya belajar di birokrasi. Terima kasih kepada Pak Joko Sulistiono, waktu itu beliau adalah asisten deputi olahraga prestasi karena saya di bawah beliau. Pelan-pelan beliau membimbing saya. Namun banyak hal yang saya tangkap dari beliau mendidik secara tersirat ya. Jadi tidak bahasa yang langsung to the point, tersirat, halus bahasanya karena mungkin beliau dari Jawa kali ya. Caranya menyampaikannya, nah kalau main-main ini saya amatin, belajar. Jadi sekali lagi sebagai pemain dunia memang bersyukur sekali, fasilitas semua dapat, popularitas, uang semua. Tapi ketika kita kembali ke awal kan mulai dari nol. Nah dari situ beliau memanggil, mau nggak Om Lulu menangani SKO Ragunan, SKO Ragunan cabur bulu tangkis ya. Saya nggak jawab karena di kacamata saya tuh SKO Ragunan, apalagi bulu tangkis kan nggak ada nama Mana sih prestasinya di level nasional juga nggak ada kan. Akhirnya saya beri kesempatan waktu 3 hari untuk berpikir. Tapi saya survei dulu tempatnya di. Waktu itu Pak Joko Sulis juga saya dipanggil berdua dengan Pak Isnanta. Sekarang beliau Pak Raden Isnanta, beliau sekarang menjadi deputi. Jadi karena saya nggak jawab ya meskipun orang-orang ingin nanti saya masih ada idealisme. Apa sih ini? Ternyata tempatnya juga waktu itu bangunannya sudah tua sekali, lapangannya waktu yang di Komplek Ragunan tempatnya seperti itu. Terus bagaimana saya memulai untuk mencari pemain di tengah persaingan yang begitu ketat kan PB Jarum melakukan audisi, kemudian Jaya Raya juga melakukan audisi hampir di seantero Indonesia, kemudian Mutiara Kardinal juga melakukan audisi, belum klub-klub yang menengah yang merekrut sudah mempunyai jaringan di nasional ya, di nasional di daerah-daerah ya Om ya. Jadi tapi ya tadi saya masa sih nggak bisa, satu tantangan, satu juga fasilitas terbatas. Pada akhirnya
ada salah satu pemain waktu itu dari Jakarta, Amri Sahnawi, ketika pertandingan sirkuit nasional di Semarang. Saya lihat, wah ini bisa nih. Saya deketin orang tuanya biasa saya sambil terjun ke bawah, sambil mengamati, mencari pemain. Karena untuk SKO Ragunan untuk melakukan seleksi sudah hampir nggak mungkin karena sudah pilihan keberapa. Saya amati, saya tawarkan mau satu pemain saya dapat bagus. Jadi pemain-pemain yang sudah lama yang ada di SKO Ragunan waktu itu ya saya berikan waktu ketika capaian target ini tidak tercapai dari baik latihan kemudian absensi pendidikannya. Saya kebetulan sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah Pak Suharsono waktu itu, kalau saya ingin mengikuti pertandingan, absensi di sekolah minimal harus 70%, kehadiran harus ada. Saya buat seperti itu. Sistem itu saya terapkan, saya sampaikan ke orang tua. Mohon maaf ya kalau capaiannya ini saya kembalikan ke orang tua dan ke daerah masing-masing. Dan alhamdulillah orang tua ini, karena ini uangnya negara kan. Jadi buat sistem seperti itu, saya rekrut sendiri satu-satu ke bawah, mulai dari Amri, kemudian berpasangan dengan Anom, punya nama di nasional, kemudian karena keterbatasan kuota juga tadi, saya juga harus berpikir, waduh ini anak spesialisnya ganda nih. Sama siapa ya? Akhirnya mencari pasangan ke sana ke sini dengan klub lain biasa, karena kuota terbatas tadi akhirnya dapat lagi menjadi juara nasional. Akhirnya dari situ orang mulai mengenal karena kan sering Jarum Sirnas kan sering dilihatkan live di TVRI kan, akhirnya orang mulai tertarik. Nah, dengan keterbatasan tadi akhirnya dapat lagi juga ada Yeremia setahun kemudian masuk Yeremia Rambitan. Kebetulan dua pemain ini sekarang ada di Platnas kan, Yeremia Rambitan akhirnya masuk. Saya pasangkan mereka berdua, bagus juga. Akhirnya juara nasional di Cirebon. Kemudian Yere juga berpasangan mixed double dengan dari klub tangkas, ada Winnie Octavia Kando dan Maria Liske waktu itu. Jadi dua-duanya bermain mixed double, juga bermain ganda. Nah, namun sempat terpisah karena mereka harus Amri dipanggil untuk TC kejuaraan Asia, kejuaraan dunia junior. Nah, akhirnya yang masuk Platnas justru Yeremia duluan. Karena ketika prosesnya bagus, Yeremia juara nasional, kemudian Amri setahun kemudian kalau nggak salah kemarin ya, tahun lalu masuk ya. Karena kejurnas ya. Nah, kemudian sulah Iksan Rumbe. Iksan Rumbe itu tunggal itu sempat juga. Nah, Lulu kan pemain ganda kok bisa mencetak juara nasional pemain tunggal. Nah, setelah itu Mas Luluk dapat kepercayaan di Kemenpora dan juga SWOT sih ya. Strength itu kekuatan dari kita apa? Weakness, weakness kelemahan dari kita apa? Opportunity, berarti kesempatannya seperti apa? Terus treatment, peluangnya seperti apa? Nah, itu kan memang kita harus punya data juga, Pasti kan atlet jenuh, bosan. Saya latihan terus, tidak ada kejuaraan. Nah, pemerintah mengambil inisiatif melalui bidang Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO di bawah Deputi Pembudayaan Olahraga mengadakan lomba virtual, namanya. Teman-teman pencinta olahraga Indonesia, ayo kita bersama-sama nih tetap sehat, bugar, dan ekonomi Indonesia terus meningkat stabil saja di era pandemi. Gimana guys? Setuju nggak? Video ini disponsori oleh